nggak sih sejarahnya speaker itu apa? Yuk kita bahas. Dekat. Kita malah kan dianggap dekat. Kalau dianggap Speaker merupakan pengeras suara yang kerap ditemukan pada beberapa benda, seperti handphone, televisi, dan hingga radio. Awal mula terciptanya pengeras suara modern ditemukan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861. Ketika ia memasang pengeras suara listrik di teleponnya dan dapat mereproduksi nada yang jelas serta mereproduksi suara yang teredam setelah beberapa revisi. Reis adalah seorang guru di Friedrichsdorf, Jerman, dan dia adalah seorang penemu otodidak. Ada juga loh penemuan yang merubah skalanya. Pada tahun 1925, seorang insinyur bernama Edwin Armstrong menciptakan speaker elektrodinamika pertama. Speaker ini menggunakan prinsip magnetik untuk menghasilkan suara yang lebih baik dibandingkan dengan alat sebelumnya. Inovasi ini memungkinkan speaker untuk berfungsi secara lebih efisien, dan kualitas suara yang dihasilkan pun mulai meningkat. Sebagai pengeras suara, ada pun bagian-bagian speaker dan gambarnya yang wajib Anda pahami. Setidaknya ada 5 komponen yang harus ada di dalam speaker untuk memproduksi suara, antara lain sebagai berikut. Dimulai dari bagian terluar, layaknya sebuah handphone, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi casing pada speaker adalah pelindung komponen-komponen yang ada di dalam. Ya, bisa dikatakan ia menjadi pelindung komponen dari kerusakan yang bisa disebabkan oleh gangguan luar. Komponen kedua dalam speaker adalah magnet. Magnet berfungsi sebagai pembuat sinyal listrik yang menciptakan arus induksi. Oleh karena itu, magnet memegang peranan penting untuk memproduksi suara. Dan secara peletakannya, elemen magnet terletak di area paling belakang dan tepat di bawah kumparan. Bagian selanjutnya adalah kumparan atau koil. Komponen ini berupa gulungan kabel kawat halus yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Kumparan yang memanjang ini berfungsi sebagai penghubung arus induksi menuju konus atau kerucut. Komponen speaker berikut adalah konus. Fungsi utama dari konus dalam tubuh speaker adalah menciptakan gelombang yang berasal dari pergesekan udara dan arus induksi yang mengalir dari kumparan koil. Bagian terakhir speaker adalah membran. Membran berfungsi mengubah arus energi menjadi energi getar. Hal ini terjadi karena ia menerima arus induksi yang berasal dari area kumparan.